Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Wahyu Irhamni, NIM 16014191037, Rombel 1 semester 4 PG PAUD UNES 2019. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai isu pembelajaran jarak jauh atau long distance learning yang menjadi kebijakan pendidikan di tahun 2020 sampai dengan saat ini. Seperti yang kalian ketahui bahwa tahun 2020 di Indonesia terjadi ledakan angka orang-orang yang terkena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini tak terkecuali disebabkan dari negara Wuhan, China sana, yang mana Indonesia yang sebelumnya tidak terkena dampak dari COVID-19 tersebut, kedatangan wisatawan asing, turis asing menjadi Indonesia terkena paparan dari COVID-19 tersebut hingga terjadi ledakan angka yang begitu tinggi yang menyebabkan banyak kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan mulai tahun 2020. Terjadinya COVID-19 di Indonesia menyebabkan banyak lembaga, instansi, bahkan lembaga pemerintahan pun menetapkan kebijakan WFH atau work from home, yaitu bekerja dari rumah. Tak terkecuali dengan lembaga pendidikan di Indonesia yang menetapkan bahwa para siswa dan siswinya harus belajar dari rumah atau melakukan pembelajaran jarak jauh atau long distance learning. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai pembelajaran jarak jauh atau long distance learning yang mana menjadi kebijakan baru bagi pendidikan Indonesia untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Orang-orang yang dulunya ketika bertemu orang lain bertatapan muka, bersalaman, menyapa hai sambil bersalaman, saat ini tidak berani melakukannya. Malah mereka, halo, kita jangan bersentuhan dulu ya, nanti takut tertular virus. Orang-orang yang dulunya jarang sekali mencuci tangan ketika habis keluar atau habis bersalaman, sekarang pada sibuk dengan menyemprotkan hand sanitizer di tangannya. Orang-orang yang dulunya ketika mengobrol dengan orang lain terasa aman-aman saja, sekarang sibuk memakai masker demi menjaga protokol kesehatan agar tidak tertular virus COVID-19. Hal tersebut juga terjadi di bidang pendidikan, apalagi di sekolahan, yang dulunya anak-anak bersekolah bertatapan muka, bercanda tawa dengan teman, belajar di dalam kelas, belajar dengan guru, dan bertemu dengan orang banyak, sekarang hanya bisa dilakukan di rumah sambil memandangi laptop maupun HP maupun dari orang tua. Lalu, bagaimanakah jika pembelajaran jarak jauh ini atau long distance learning ini ditetapkan dalam pembelajaran anak usia dini? Akankah mereka mampu? Mengingat anak usia dini level kognitifnya belum sedewasa dengan pendidikan yang lebih tinggi atau SD, SMP maupun SMA atau perguruan tinggi. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim beserta jajarannya menerbitkan sebuah surat edaran mengenai kebijakan pembelajaran jarak jauh, yaitu Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, kemudian dipertajam lagi dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pertanyaannya yaitu, apakah pembelajaran jarak jauh ini sudah dilakukan secara efektif, apalagi pada pendidikan anak usia dini? Beberapa waktu yang lalu, saya sempat melakukan observasi di sebuah TK di daerah saya, sebut saja TKA, yang mana melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan siswanya harus belajar dari rumah. Nah, bagaimana guru-guru atau pendidik di sana memberikan tugas atau memberikan bimbingan belajar bagi siswa dan siswinya? Yang pertama, yaitu dengan memberikan tugas selama 1 minggu penuh kepada orang tua siswa, yang mana tugas tersebut harus diambil pada setiap hari Sabtu dalam 1 minggu. Kemudian orang tua harus menyetorkannya lagi di minggu yang akan datangnya atau di hari Sabtunya. Kemudian yaitu orang tua dan guru juga terlibat dalam satu grup WhatsApp yang mananya berisi dengan memantau kegiatan anak. Lalu pertanyaannya, apakah tugas tersebut efektif? Dengan memberikan tugas selama 1 minggu, apakah hal tersebut efektif bagi pembelajaran jarak jauh anak usia dini?
relevan jika guru atau pendidik terus-menerus memberikan tugas kepada siswa dan siswinya. Lalu, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pembelajaran jarak jauh atau long distance learning ini? Mari kita bahas. Solusi yang pertama yaitu orang tua dan guru harus tetap menjalin komunikasi. Komunikasi yaitu kunci utama pada saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Orang tua dan guru bisa melakukan komunikasi menggunakan berbagai macam media sosial, salah satunya WhatsApp, di mana guru dan orang tua dapat membuat grup yang berisi tugas pemantauan anak dan orang tua dapat melaporkan hasil pembelajaran anak yaitu melalui pembelajaran jarak jauh. Solusi yang kedua yaitu orang tua memegang peranan utama pada saat melakukan pembelajaran jarak jauh bagi anak usia dini. Orang tua tidak hanya sekedar menjadi orang tua, tetapi mereka harus membimbing, mengawasi, dan mengajari anak pada saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Mau tidak mau, orang tua harus meluangkan waktu bagi anak untuk belajar bersama. Karena apa? Karena anak usia dini tanpa bimbingan orang tua, mereka tidak akan paham hal-hal apa aja yang diajarinya, apalagi pada saat pembelajaran jarak jauh. Orang tua bisa mengajarkan hal-hal kecil, yaitu seperti membuat tugas dari sekolahannya, mencuci piring, atau hal-hal lain yang bisa dilakukan di rumah agar anak tidak bosan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Solusi yang ketiga yaitu guru. Guru tidak hanya memberikan tugas yang mana orang tua harus mengambil dalam jangka waktu 1 minggu. Karena apa? Karena menurut saya itu tidak efektif, karena pada saat pengambilan tugas, orang tua pun masih mengajak anaknya karena anak-anak katanya rindu dengan sekolahan. Langkahnya yaitu guru bisa membuat pelajaran melalui video atraktif yang mana anak dapat belajar dengan menarik sehingga tidak terjadi kebosanan dan anak bisa tetap betah menjalani pembelajaran jarak jauh. Sebagai seorang pendidik, sudah sewajarnya jika kita terus berinovasi, melakukan pembelajaran yang atraktif. Salah satu contohnya yaitu menggunakan pembelajaran berbasis video, di mana anak-anak tidak akan bosan ketika menonton video tersebut dan anak-anak bisa akan lebih cepat memahami materi atau pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Solusi yang ketiga yaitu peran serta pemerintah dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau long distance learning ini. Pemerintah tidak hanya membuat kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan, tetapi pemerintah juga harus menyokong dari sisi lainnya. Yang paling penting yaitu dengan adanya kuota belajar. Karena bagaimanapun jika melakukan pembelajaran jarak jauh membutuhkan akses media sosial dan internet dan jaringan internet. Itu tidak gratis. Kita membutuhkan kuota, kita membutuhkan uang untuk membeli kuota. Dan itu menjadi salah satu tantangan pemerintah bagaimana subsidinya agar bisa berjalan lancar dan terus dikasihkan kepada para peserta didik yang ada di Indonesia ini. Itulah beberapa solusi yang bisa dilakukan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Sebagai seorang masyarakat biasa, sudah wajibnya kita mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona dan agar virus corona cepat menghilang dari negara kita. Sebagai seorang pendidik juga, kita harus menerapkan inovasi-inovasi baru agar kelak ketika menghadapi tantangan lainnya seperti pada saat ini, kita sudah terbiasa, kita sudah terlatih, dan kita sudah bisa untuk mengatasinya. Sekian pembahasan mengenai isu pembelajaran jarak jauh atau long distance learning ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada kalian semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya manusia yang tidak sempurna dan memiliki banyak kesalahan. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.